Di Jakarta yang sibuk, di tengah gedung-gedung pencakar langit dan lampu kota yang tidak pernah tidur, hidup Nadia Rahma terlihat sempurna dari luar. Wanita berusia 37 tahun ini selalu tersenyum, selalu ramah, dan selalu menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri. Ia bekerja sebagai guru privat untuk anak-anak dari keluarga kaya, dan orang-orang di sekitarnya menganggapnya sosok yang penyabar, bijaksana, dan bisa diandalkan. Tapi di balik senyumnya itu, ada luka yang tak pernah bisa dilihat orang lain. Beberapa tahun sebelumnya, Nadia memiliki kehidupan yang berbeda. Ia memiliki cinta yang ia pikir tak akan pernah goyah, Rizky Putra, seorang pria tampan dan karismatik yang ia percayai sepenuh hati. Bersama-sama mereka menjalani kehidupan sederhana namun bahagia, sampai sebuah tragedi kecil yang pada saat itu terlihat biasa mengubah segalanya. Di sisi lain, ada Alina Salsabila, sahabat Nadia sejak SMA. Mereka bertemu saat duduk di bangku sekolah menengah atas di Jakarta, berbagi mimpi, tawa, dan rahasia. Alina tampak seperti sahabat sempurna, pintar, cantik, dan selalu ada di saat Nadia membutuhkan. Namun, di balik senyum manis itu, tersimpan ambisi yang tak pernah Nadia ketahui. Suatu malam, ketika Nadia pulang dari pekerjaan mengajar, ia menemukan hal yang menghancurkan hatinya selamanya. Foto-foto di ponselnya, pesan singkat yang disembunyikan, dan beberapa dokumen yang ia tidak sengaja temukan, semuanya mengungkap fakta yang membuat darahnya membeku. Rizky dan Alina, mereka berselingkuh. Nadia menatap layar ponselnya, tidak percaya. Hati yang selama ini ia percayai sepenuhnya, telah berkhianat. Alina, sahabat yang ia anggap keluarga sendiri, adalah pengkhianat terbesar. Di kehidupan pertama Nadia, kejadian ini membawanya ke jurang kehancuran. Rasa sakit yang begitu dalam membuatnya jatuh sakit, dan dalam sekejap, ia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Hidupnya berakhir tragis, sendirian, dengan hati yang hancur. Namun cerita ini bukan sekadar kisah tragedi. Kali ini, Nadia mendapatkan kesempatan kedua. Suatu pagi yang dingin di Jakarta, ia terbangun dalam tubuhnya sendiri, tapi 10 tahun lebih muda. Semua ingatan masa lalunya utuh, termasuk pengkhianatan Alina dan Rizky. Ia teringat semua kesalahan yang membuat hidupnya hancur, dan di dalam hatinya, ada satu tekad yang kuat, mengubah takdir, memastikan pengkhianatan itu tidak pernah terjadi lagi, dan menulis ulang hidupnya sesuai keinginannya. Kali ini, Nadia bertekad untuk tetap berhati-hati. Ia tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Ia mulai mengamati Alina dan Rizky dari jarak aman, memperhatikan pola perilaku mereka, dan mempersiapkan strategi. Ia harus tahu kapan waktunya bertindak tanpa terburu-buru. Namun perubahan kecil dalam dirinya mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Daniel Ardani, seorang pria muda dan cerdas yang baru saja menjadi asisten manajer di tempat Nadia mengajar. Daniel cepat menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Nadia, cara ia berbicara, cara ia tersenyum, dan ketenangan yang tidak biasa pada wanita seusianya. Daniel tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa tertarik. Ada aura misteri yang tidak bisa ia jelaskan, seolah Nadia menyimpan rahasia besar di balik senyum lembutnya. Sementara itu, Alina tidak menyadari perubahan Nadia. Ia tetap bersikap manis, terus menutupi ambisi dan perasaannya sendiri. Ia sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Rizky, mengatur setiap detail dengan rapi, tanpa menyadari bahwa permainan yang ia mainkan telah mulai retak. Hari demi hari, Nadia mulai menempatkan potongan-potongan strategi dalam hidupnya. Ia memperhatikan bagaimana Rizky bereaksi terhadap hal-hal kecil, bagaimana Alina menunjukkan kecemburuan dan manipulasi, dan bagaimana setiap keputusan mereka bisa menjadi celah untuk membalikkan keadaan. Namun meski cerdas dan waspada, Nadia tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh kembali, rasa sakit, pengkhianatan, dan keinginan untuk membalas dendam. Ada momen ketika ia harus menelan amarahnya, pura-pura tersenyum saat melihat Alina dan Rizky bahagia, sambil merencanakan langkah-langkah berikutnya.
Konflik mulai muncul ketika Daniel mulai semakin dekat dengannya. Pria itu tampak tulus, namun kehadirannya tidak disengaja. Setiap kata dan tatapannya membuat Nadia mulai mempertanyakan, apakah ia hanya akan fokus pada balas dendam, ataukah ada ruang untuk kehidupan baru, untuk seseorang yang benar-benar peduli padanya. Namun konflik terbesar belum muncul. Tragedi yang menanti di masa depan yang dahulu menimpa Nadia masih mengintai di tikungan. Ini bukan sekadar tentang cinta atau persahabatan yang hancur, tetapi tentang kehidupan yang bisa berubah menjadi mimpi buruk jika satu langkah salah diambil. Di akhir bagian satu ini, Nadia menatap jendela apartemennya di Jakarta, melihat lampu kota yang berkilau. Ia tahu satu hal, sahabat yang paling dipercaya bisa menjadi pengkhianat terbesar, dan rencana balas dendam harus dimulai sebelum takdir memaksanya jatuh lagi. Pagi di Jakarta terasa berbeda bagi Nadia. Kota yang biasanya sibuk dengan suara kendaraan, klakson, dan pedagang yang memanggil pelanggan, kini seakan menjadi panggung bagi permainan rahasia yang sedang ia persiapkan. Setelah 10 tahun kembali ke masa lalu, Nadia tahu satu hal, setiap langkah Rizky dan Alina dapat menjadi jebakan. Ia harus berhati-hati. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan rencana balas dendamnya dan membawanya ke tragedi yang sama seperti kehidupan pertama. Di sekolah tempat Nadia mengajar privat, Alina terlihat sibuk menyiapkan pesta pertunangan mereka. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menonjolkan diri, menunjukkan kesempurnaan yang ia impikan. Ia tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya, seolah tidak pernah ada konflik atau rasa bersalah. Rizky, di sisi lain, semakin jauh dari realitas. Ia terlalu percaya pada Alina, terlalu nyaman dengan persahabatan dan hubungan mereka, hingga tidak menyadari bahwa Nadia diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya. Nadia mulai menempatkan strategi kecil dalam kehidupannya sehari-hari. Ia sengaja berada dekat ketika Alina menunjukkan sikap manipulatif, atau ketika Rizky mulai ragu tentang beberapa keputusan Alina. Setiap momen kecil diabadikan dalam ingatannya semua untuk digunakan di waktu yang tepat. Namun, rencana balas dendam bukan hanya tentang mengatur orang lain. Nadia juga harus melindungi dirinya sendiri dari luka emosional yang dulu pernah membuatnya hancur. Ada malam-malam ketika ia termenung di apartemen kecilnya, merenungkan pilihan hidupnya, apakah ia akan menjadi wanita yang dibakar oleh dendam, ataukah akan menemukan jalan untuk membebaskan diri dari masa lalu. Di tengah semua itu, Daniel Ardani semakin memperhatikan Nadia. Ia mulai menaruh curiga pada ketenangan yang tampak sempurna itu. Ada sesuatu yang berbeda cara Nadia memandang orang, cara ia berbicara tentang masa lalu, dan bahkan senyumannya yang kadang terlihat penuh rahasia. Kenapa dia bisa begitu tenang, padahal seharusnya ada masalah besar? Pikir Daniel suatu pagi ketika melihat Nadia menenangkan seorang murid yang kesulitan belajar. Daniel tidak tahu bahwa Nadia sedang bermain di atas batas tipis, antara menjaga citra sebagai guru yang penyabar dan merancang strategi untuk menghancurkan mereka yang telah menyakitinya. Ia tersenyum, seolah segalanya normal, padahal di dalam hatinya, amarah dan kesedihan berputar menjadi energi yang ia gunakan untuk menyiapkan rencana. Sementara itu, Alina mulai merasakan adanya perubahan kecil dari Nadia. Ada tatapan yang lebih tajam, senyum yang berbeda, dan kesan bahwa Nadia kini lebih berhati-hati. Alina mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah sahabat yang dulu ia anggap lemah kini menjadi ancaman. Di kantor Rizky, masalah kecil mulai muncul. Proyek yang tampak sederhana mulai menimbulkan gesekan. Nadia diam-diam mengetahui bahwa Rizky mulai mempertanyakan keputusan Alina, tetapi Alina piawai menyembunyikan kecurigaannya. Setiap konflik yang muncul adalah peluang bagi Nadia tapi juga ujian bagi emosinya sendiri. Suatu malam, ketika hujan turun deras di Jakarta, Nadia duduk di jendela apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Nadia, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu,
bisik Daniel dalam satu momen yang tidak sengaja mereka berdua berada di balkon gedung. Nadia menoleh, menatapnya dengan mata tenang. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan baik. Tidak lebih dari itu, jawabnya pelan. Namun Daniel tahu, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Ia bisa merasakan gelombang energi yang berbeda dari Nadia, sebuah rahasia yang menunggu untuk terbongkar. Di sisi lain kota, Alina mulai melakukan langkah berani. Ia mulai mencoba mengontrol Rizky dengan lebih agresif, memastikan bahwa rencana pernikahan mereka berjalan sempurna. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap senyum dan manipulasi, sedang dicatat oleh Nadia. Konflik mulai terasa ketika Nadia menghadiri acara keluarga Alina. Setiap senyum, setiap kata yang diucapkan Alina, menjadi bahan strategi Nadia. Ia tidak lagi melihat sahabat lamanya sebagai teman, melainkan sebagai lawan dalam permainan yang penuh risiko. Malam itu, ketika semua tamu pulang, Nadia duduk sendiri di taman belakang rumah Alina. Ia menatap bulan yang terpantul di kolam kecil, mengingat semua kejadian masa lalu. Setiap kenangan pahit menjadi energi yang ia gunakan untuk menyiapkan langkah berikutnya. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai. Pengkhianatan yang dahulu menghancurkan hidupnya kini menjadi bahan bakar bagi strategi balas dendamnya. Namun ia juga menyadari satu hal, semakin dekat ia pada tujuan, semakin besar risiko yang ia hadapi dan semakin rumit perasaan yang mulai tumbuh kembali terhadap Daniel. Cliffhanger bagian 2. Di tengah malam hujan Jakarta, Nadia mendengar percakapan rahasia Alina dan Rizky melalui pintu yang sedikit terbuka. Kata-kata mereka mengungkapkan bahwa mereka mungkin telah mengetahui sesuatu tentang perubahan Nadia, sesuatu yang bisa menghancurkan rencana balas dendamnya sebelum dimulai. Pagi itu Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan genangan air di jalan, sementara kabut tipis menyelimuti kota. Bagi Nadia Rahma, itu bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah hari pertama ia mengeksekusi rencananya balas dendam terhadap sahabat dan pria yang dulu ia cintai, Alina Salsabila dan Rizky Putra. Selama bertahun-tahun, ia menyimpan luka pengkhianatan mereka. Kini, dengan kesempatan kedua yang Tuhan berikan, ia bertekad untuk memastikan mereka merasakan sedikit dari penderitaan yang dulu menghancurkan hidupnya. Nadia memulai dari hal kecil, mengamati kebiasaan mereka, mencari celah, dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil yang sering mereka anggap remeh. Ia tahu, balas dendam terbaik bukan yang cepat dan kasar, tetapi yang pelan, sistematis, dan tak terduga. Di rumah Alina, suasana tampak biasa saja. Alina bersiap menghadiri pertemuan bisnis penting, sedangkan Rizky masih asyik dengan pekerjaannya di kantor. Tapi Nadia diam-diam memperhatikan dari jarak aman, mencatat gerak-gerik mereka, nada bicara, bahkan cara mereka saling menatap satu sama lain. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Nadia menangkap momen kecil ketika Alina tampak gelisah. Menutup ponsel dengan cepat ketika mendengar Nadia mendekat. Ia tersenyum tipis, tanda pertama bahwa strategi kecilnya mulai berhasil. Namun balas dendam bukan hanya tentang mengawasi. Nadia tahu ia harus bertindak. Ia memutuskan untuk mulai dari hal yang paling sederhana, mengacaukan rencana kecil Alina. Tanpa terlihat, Nadia menukar dokumen penting yang Alina butuhkan untuk rapat bisnis. Ia tahu ini akan menimbulkan kekacauan kecil yang tidak fatal, tapi cukup untuk membuat Alina kehilangan kontrol sejenak. Di saat yang sama, Daniel mulai memperhatikan perubahan kecil pada Nadia. Ia mulai curiga bahwa wanita yang selama ini tampak tenang itu memiliki rahasia yang besar. Daniel merasa tertarik sekaligus waspada. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tetapi ia tahu sesuatu akan terjadi dan ia ingin berada di sisi Nadia, untuk melihat apa yang sedang ia rencanakan. Ketika Alina tiba di kantor untuk rapat, ia mendapati dokumen pentingnya hilang. Ia panik sejenak, menyalahkan stafnya sendiri, namun dalam hatinya, ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada Nadia, meski tidak bisa menunjukkannya secara langsung.
Sementara itu, Rizky mulai merasakan tekanan di kantor dan rumah. Ia melihat perubahan kecil pada Alina, yang lebih gelisah dari biasanya. Namun ia terlalu percaya pada sahabatnya sendiri dan terlalu buta terhadap tanda-tanda yang Nadia tinggalkan. Nadia, di sisi lain, menatap dari jauh sambil tersenyum tipis. Setiap langkah kecil yang ia lakukan mulai menimbulkan efek domino. Alina menjadi lebih panik, Rizky mulai ragu, dan lingkungan mereka pun mulai ikut merasakan ketegangan yang tidak mereka sadari. Malam itu, Nadia menulis strategi berikutnya dalam buku catatannya. Ia merinci langkah-langkah yang harus dilakukan, kapan waktunya bertindak, dan kapan harus menunggu. Semuanya disusun dengan teliti, tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun yang membuat semuanya lebih rumit adalah Daniel. Ia mulai mendekat, ingin tahu lebih banyak tentang rahasia Nadia. Ada beberapa momen ketika Nadia harus berpura-pura normal, menyembunyikan strategi balas dendamnya dari Daniel. Meski begitu, ia merasakan bahwa kehadiran Daniel memberi energi tersendiri, bukan hanya sebagai pengawas atau teman, tapi sebagai seseorang yang bisa menjadi bagian dari kehidupan barunya. Di sisi lain, Alina mulai merasakan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Nadia berubah, ataukah ia hanya melihat hal-hal yang tidak ada. Kebingungan ini membuat Alina menjadi lebih emosional, lebih mudah tersulut, dan akhirnya membuat kesalahan-kesalahan kecil yang Nadia tunggu selama ini. Cliffhanger bagian 3. Di tengah malam Jakarta, Nadia mengintip dari balkon apartemennya, melihat Alina dan Rizky sedang berdebat di rumah mereka. Kata-kata yang keluar dari mulut Alina tidak sengaja terdengar oleh Nadia, sebuah pengakuan yang jika ia tahu, bisa mengubah seluruh strategi balas dendamnya. Namun sebelum Nadia sempat bertindak, Daniel muncul di balkon, menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Rahasia Nadia hampir terungkap dan permainan ini menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Pagi di Jakarta terasa berat. Udara panas bercampur kabut kota yang tipis membuat jalanan tampak lengang, tetapi di apartemen Nadia, semuanya begitu hidup. Setiap detail diperhatikan, dari gerakan Alina, tatapan Rizky, hingga kata-kata yang tidak sengaja mereka ucapkan. Setelah minggu-minggu pengamatan, Nadia siap melangkah. Hari ini adalah hari pertama eksekusi nyata balas dendamnya. Ia tahu, satu langkah terlalu cepat atau terlalu lambat bisa menghancurkan rencana yang telah disusunnya rapi. Alina memulai harinya seperti biasa, tampak ceria dan percaya diri. Ia masih tidak menyadari bahwa sahabat yang ia anggap lemah, kini menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya. Rizky juga tampak sibuk dengan pekerjaan kantor, tidak menyadari bahwa seluruh keseimbangan hidupnya kini mulai terguncang. Nadia memulai dari hal yang kecil tapi signifikan, sebuah undangan rapat yang ia ketahui akan sangat penting bagi Alina. Ia sengaja menukar dokumen penting yang Alina butuhkan, memastikan bahwa Alina harus menunda beberapa agenda penting di kantor. Hal ini membuat Alina panik, cemas, dan mulai kehilangan kontrol atas apa yang ia anggap sempurna. Di tengah kekacauan kecil itu, Daniel mulai melihat perubahan signifikan pada Nadia. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi intuisi pria itu mengatakan ada sesuatu yang besar sedang dijalankan. Daniel merasa penasaran dan sekaligus khawatir. Setiap tatapan Nadia, setiap senyumnya yang terkadang menyiratkan rahasia, membuatnya semakin ingin tahu. Sementara itu, di rumah Alina, ketegangan mulai muncul. Alina tidak bisa menahan amarahnya dan mulai bersikap kasar kepada stafnya sendiri, menyalahkan mereka atas kesalahan kecil yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Rizky, yang melihat perubahan ini, mulai merasa ada yang salah, tetapi ia terlalu mencintai Alina untuk mempertanyakan lebih jauh. Nadia menyaksikan semua dari jauh, tersenyum tipis. Ia tahu, setiap langkah kecil yang ia lakukan mulai menimbulkan efek domino. Alina menjadi lebih gelisah, Rizky mulai ragu, dan lingkaran sosial mereka pun mulai merasakan ketegangan tanpa mereka sadari. Di malam hari, ketika Jakarta diguyur hujan deras, Nadia menulis strategi lanjutan.
Ia merinci langkah-langkah yang harus diambil, kapan harus menunggu, dan kapan harus bertindak agresif. Ia tahu bahwa eksekusi pertama hanyalah pemanasan, balas dendam sesungguhnya akan dimulai ketika mereka benar-benar lengah. Daniel, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, mulai menaruh perhatian lebih pada Nadia. Ada sesuatu dalam caranya menyusun dokumen, dalam cara ia menatap Alina dan Rizky, yang membuat Daniel penasaran. Ia ingin bertanya, tetapi ia juga merasa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Konflik semakin memuncak ketika Alina mulai menyadari perubahan Nadia. Tatapan Nadia yang berbeda, senyum yang lebih berhati-hati, dan kata-kata yang tidak biasa mulai membuat Alina curiga. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah sahabat lamanya telah berubah, ataukah ia melihat hal-hal yang tidak nyata. Di kantor, Rizky mulai merasa tertekan. Ia melihat Alina yang semakin emosional dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Nadia, yang kini semakin percaya diri, terus mengamati, mencatat, dan menunggu waktu yang tepat untuk langkah berikutnya. Pagi di Jakarta terasa panas, tapi bagi Nadia Rahma, hawa panas itu tak sebanding dengan ketegangan yang ia rasakan. Setelah minggu-minggu pengamatan dan eksekusi pertama yang sukses, Nadia kini bersiap untuk melangkah lebih jauh. Balas dendamnya harus lebih strategis, lebih terencana, dan harus meninggalkan bekas yang tak terlupakan bagi Alina dan Rizky. Di rumah Alina, suasana terlihat biasa saja. Alina masih berusaha menampilkan citra sempurna, menyusun agenda rapat, dan menyiapkan pesta pertunangan mereka. Namun ada getaran kecil di hatinya yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu terasa berbeda. Ia mulai melihat perubahan sikap Nadia yang tidak pernah ia duga. Tatapan Nadia lebih tajam, senyumannya penuh misteri, dan setiap kata yang diucapkannya terasa memiliki lapisan makna yang tersembunyi. Rizky, yang sebelumnya terlalu nyaman dengan hubungan mereka, mulai merasakan tekanan. Ia melihat perubahan kecil pada Alina, yang kadang tersenyum terlalu lebar atau tertawa terlalu keras, dan mulai meragukan apakah semua ini benar-benar normal. Namun hatinya terlalu terikat pada Alina, sehingga ia menutup mata terhadap tanda-tanda yang Nadia tinggalkan. Nadia memulai strategi hari itu dengan langkah kecil tapi signifikan. Ia mengatur agar Alina menerima informasi yang salah tentang pertemuan bisnis yang sangat penting. Dokumen-dokumen yang seharusnya lengkap tiba-tiba hilang atau salah tempat. Alina panik, stafnya bingung, dan Rizky mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di sekolah tempat Nadia mengajar, Daniel mulai menyadari pola perilaku Nadia yang semakin aneh. Ia curiga bahwa Nadia menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah banyak hal. Daniel merasa tertarik sekaligus khawatir, ingin mendekat tapi juga takut mengusik rahasia yang Nadia simpan. Malam itu, Nadia duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkilau. Ia mengingat semua luka masa lalu, semua pengkhianatan yang ia alami, dan semua kesalahan yang pernah membuatnya hancur. Sekarang, ia memiliki kekuatan untuk menulis ulang takdirnya sendiri. Setiap langkah yang ia rencanakan adalah bentuk kepintaran dan kesabaran yang matang, bukan sekadar balas dendam emosional. Alina, di sisi lain, mulai merasa gelisah. Ia mencoba memahami perubahan Nadia, tetapi tidak menemukan jawaban. Rasa takut mulai muncul, bahwa sahabat yang dulu lemah kini bisa menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya. Ketidakpastian ini membuat Alina lebih emosional, dan setiap tindakan yang ia lakukan kadang salah langkah. Konflik semakin memuncak ketika Nadia menghadiri pesta kecil di rumah teman mereka. Ia sengaja membawa dirinya ke pusat perhatian, tapi dengan cara yang tidak mencolok. Di sana, ia menatap Alina dan Rizky dari jarak jauh, mencatat setiap ekspresi, setiap gerakan, dan setiap kata. Ia tahu bahwa balas dendam terbaik adalah yang dilakukan secara cerdas, bukan terburu-buru. Daniel, yang mengikuti Nadia, mulai merasakan bahwa wanita ini lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Ada aura rahasia yang tidak bisa ia pecahkan, sesuatu yang membuatnya penasaran dan khawatir sekaligus.
Ia merasa bahwa Nadia sedang memainkan permainan berbahaya tapi tidak tahu seberapa besar risiko yang ia hadapi. Di tengah pesta itu, Alina tanpa sadar membuat kesalahan kecil. Ia meninggalkan ponselnya tanpa pengawasan, membuka kesempatan bagi Nadia untuk mendapatkan informasi penting tentang rencana Alina dan Rizky. Nadia tersenyum dalam hati, ini adalah celah pertama dari serangkaian langkah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kembali ke rumah, Rizky mulai bertanya-tanya tentang perubahan Alina dan Nadia. Namun ia terlalu takut menghadapi kenyataan pahit bahwa wanita yang ia cintai dan sahabat yang ia percayai mungkin bukan seperti yang ia kira. Rasa ragu ini mulai menimbulkan ketegangan di rumah tangga mereka, membuka pintu bagi Nadia untuk mengeksekusi langkah berikutnya. Jakarta malam itu diselimuti hujan tipis. Lampu-lampu kota berpendar di jalan basah, menciptakan bayangan yang seolah menari-nari di tembok-tembok gedung. Di apartemennya, Nadia Rahma menatap peta strategi yang ia buat sendiri. Setiap langkah balas dendam telah direncanakan dengan teliti, tetapi malam ini ia akan memulai langkah yang paling berani sejauh ini. Hari-hari sebelumnya, langkah-langkah kecilnya telah menimbulkan efek domino. Alina panik, Rizky mulai ragu, dan Daniel semakin penasaran. Kini saatnya Nadia mengubah permainan secara drastis. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, kesempatan emas ini bisa hilang. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengungkap kebohongan kecil Alina kepada orang-orang terdekatnya. Nadia mulai menyebarkan fakta-fakta yang membuat Alina tampak tidak jujur di mata teman dan kolega mereka. Ia menata semuanya dengan hati-hati, agar terlihat seperti kebetulan, bukan manipulasi yang disengaja. Alina mulai merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Reputasinya perlahan mulai tergores, bahkan oleh orang-orang yang selama ini ia anggap teman dekat. Ia panik, bingung, dan mulai mengambil keputusan yang salah. Rizky yang melihat perubahan sikap Alina menjadi semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan istrinya, namun Nadia selalu ada di belakang layar, memastikan setiap langkah mereka menguntungkan rencananya. Di sisi lain, Daniel yang semakin penasaran mencoba mendekati Nadia. Ia mulai bertanya-tanya tentang rahasia besar yang ia rasa Nadia sembunyikan. Namun Nadia tetap tenang, menjaga jarak emosional, sambil terus memainkan permainan balas dendamnya. Ada momen-momen ketika Daniel merasa bahwa Nadia adalah wanita yang misterius sekaligus berbahaya, dan ia tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang mendalam. Konflik mulai memuncak ketika Alina membuat kesalahan besar di kantor. Dokumen penting yang harus ia serahkan tiba-tiba hilang, rapat penting tertunda, dan nama baiknya mulai tercemar. Rizky mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia masih tidak bisa menyalahkan sahabat lamanya sendiri Nadia. Malam itu, Nadia menatap kota Jakarta dari balkon apartemennya. Hujan deras mulai turun, menutupi suara langkah kaki di jalanan. Ia tahu, langkah selanjutnya akan menentukan apakah ia bisa sepenuhnya membalaskan dendam atau malah membuka pintu untuk bahaya baru. Langkah berani Nadia berikutnya adalah membuat Alina dan Rizky saling curiga. Ia menempatkan bukti-bukti palsu, pesan singkat yang diatur sedemikian rupa, dan situasi yang membuat mereka merasa bahwa satu sama lain tidak jujur. Permainan psikologis ini mulai bekerja, Alina dan Rizky mulai mempertanyakan satu sama lain, dan ketegangan di antara mereka meningkat drastis. Daniel, yang terus mengamati Nadia, mulai menyadari pola ini. Ia merasa terkejut, kagum, dan sekaligus khawatir. Ia tahu Nadia sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut terlibat. Daniel mulai berpikir, apakah ia akan menjadi sekutu atau malah mengganggu rencana Nadia. Di sisi lain, Alina mulai kehilangan kontrol atas situasi. Ia mencoba menghadapi masalah dengan cara lamanya manipulasi, senyum manis, dan tipu daya, tapi semuanya mulai gagal. Nadia selalu berada satu langkah di depan, menyiapkan jebakan berikutnya. Jakarta malam itu terasa dingin dan muram, meski lampu kota tetap berpendar. Di apartemennya, Nadia Rahma duduk di meja kerjanya,
menatap rencana balas dendam yang telah ia susun rapi selama berminggu-minggu. Ia tahu, malam ini adalah malam di mana langkahnya yang paling berani akan dieksekusi. Sejak langkah pertama balas dendam, efek domino telah terjadi. Alina mulai kehilangan kendali atas hidupnya, Rizky mulai meragukan setiap keputusan, dan Daniel semakin penasaran dengan rahasia Nadia. Tapi malam ini, Nadia ingin mengubah permainan menjadi klimaks, di mana semua pengkhianatan mereka akan terbongkar. Nadia mulai dengan langkah psikologis yang lebih kompleks. Ia menyiapkan pertemuan penting antara Alina, Rizky, dan beberapa kolega mereka. Semua dokumen telah diatur sedemikian rupa untuk memperlihatkan kesalahan Alina dan Rizky secara jelas tetapi tidak mencurigakan. Hal ini membuat Alina semakin panik dan Rizky semakin kebingungan, sementara kolega mereka mulai melihat retakan dalam hubungan yang tampak sempurna itu. Di sisi lain, Daniel terus mengamati Nadia. Ia semakin merasa bahwa wanita ini tidak hanya cerdas, tapi juga berani dan penuh tekad. Daniel mulai mencoba mendekati Nadia, memberikan bantuan kecil yang seolah-olah kebetulan, tapi sebenarnya menambah tekanan pada rencana Nadia. Ia tidak tahu apakah ia membantu atau justru memperumit situasi. Alina, yang mulai kehilangan kendali, mencoba mengalihkan perhatian. Ia menyusun alibi, berpura-pura normal, dan mencoba menutupi kesalahan-kesalahan kecil yang perlahan menumpuk. Namun Nadia selalu satu langkah di depan. Setiap tindakan Alina diamati, setiap kata dicatat, dan setiap kesalahan dijadikan senjata untuk membongkar pengkhianatan mereka. Rizky mulai merasa gelisah. Ia melihat perubahan sikap Alina, mulai curiga bahwa sahabat lamanya Nadia mungkin lebih dari sekadar pengamat pasif. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada tangan yang memanipulasi situasi tanpa mereka sadari. Pada malam puncak itu, Nadia mengundang Alina dan Rizky ke sebuah pesta kecil yang ia atur sendiri. Tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat mereka lengah. Selama pesta, Nadia menyisipkan bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan dan kebohongan mereka di hadapan beberapa teman dekat dan kolega. Alina mulai panik, menatap Rizky dengan ekspresi bingung dan takut. Rizky pun mulai merasa terpojok, tidak tahu harus percaya kepada siapa. Semua orang di pesta itu mulai melihat ketegangan yang terjadi, dan perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Daniel, yang berada di pesta itu juga, menyaksikan semua dengan mata terbelalak. Ia mulai menyadari bahwa Nadia bukan hanya melakukan balas dendam, ia memainkan permainan besar yang menguji batas kesetiaan, cinta, dan integritas manusia. Konflik mencapai puncaknya ketika Alina dan Rizky hampir saja saling menyalahkan di depan semua orang. Kata-kata mereka mulai menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Nadia menatap dari jauh, dengan senyum tipis, merasakan kepuasan pertama dari balas dendamnya yang berhasil. Namun, di saat yang sama, Nadia menyadari satu hal yang penting, balas dendam bisa menghancurkan bukan hanya mereka yang bersalah, tapi juga dirinya sendiri. Daniel, yang mendekat, memberi isyarat kepadanya apakah ia akan terus menyelam dalam dendam, ataukah ada jalan untuk menyeimbangkan balas dendam dan kehidupan baru yang mungkin bisa ia bangun bersama Daniel. Malam itu Jakarta terasa semakin tegang. Hujan deras mengguyur jalanan, membasahi lampu-lampu kota yang berpendar di genangan air. Di apartemennya, Nadia Rahma menatap catatan dan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Setiap detail telah dipersiapkan, setiap langkah diperhitungkan dan malam ini, rencana balas dendamnya akan mencapai titik kritis. Selama beberapa minggu terakhir, efek balas dendam kecil Nadia telah mulai terasa. Alina kehilangan kendali, Rizky mulai meragukan keputusan mereka, dan Daniel semakin penasaran dengan rahasia Nadia. Namun Nadia tahu, titik kritis ini akan menguji semua keterampilan, kesabaran, dan keteguhannya. Langkah pertama malam itu adalah membuka rahasia terbesar Alina di depan orang-orang terdekat mereka. Nadia mengatur agar beberapa teman dan kolega hadir, tanpa membuat Alina menyadari bahwa ini adalah jebakan. Setiap bukti yang ia hadirkan tampak alami, seperti kebetulan,
namun sebenarnya dirancang untuk membuat Alina kehilangan muka dan rasa percaya diri. Alina mulai gelisah. Ia mencoba menutupi kesalahannya, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi Nadia bisa membaca setiap tanda kepanikan. Tatapan Alina yang mencoba mengendalikan situasi justru membuatnya terlihat canggung dan mudah ditebak. Rizky, yang menyadari perubahan drastis ini, mulai kebingungan. Ia mencintai Alina, tetapi sekarang ia mulai mempertanyakan apakah semua yang ia percayai selama ini benar. Di sisi lain, Daniel mulai menyadari kompleksitas situasi ini. Ia tidak tahu semua detail yang Nadia rencanakan, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang amat tinggi. Daniel mulai berpikir bahwa Nadia bukan sekadar sahabat atau guru yang bijak, ia adalah seorang wanita dengan kekuatan strategi dan keberanian yang luar biasa. Nadia melangkah lebih jauh dengan mengatur percakapan yang memancing pengakuan dari Alina dan Rizky. Ia menyiapkan skenario sehingga kedua orang itu saling menuduh secara tidak sadar, sementara bukti-bukti kecil yang ia sisipkan menegaskan kecurigaan mereka. Ketegangan meningkat, dan Alina serta Rizky mulai terjebak dalam jaring yang Nadia buat. Konflik mencapai puncaknya ketika Alina, dalam upaya terakhir untuk menutupi kesalahan, justru mengungkap rahasia yang lebih besar dari yang ia sadari. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Nadia menyaksikan semuanya, merasakan kepuasan mendalam. Pengkhianatan sahabatnya akhirnya terbongkar di depan mata semua orang. Rizky yang melihat ini merasa terpukul. Ia mulai menyadari bahwa kepercayaannya selama ini telah disalahgunakan. Perasaan cinta, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia ingin menegur Alina, namun juga tahu bahwa semua ini adalah bagian dari permainan Nadia yang selama ini ia abaikan. Daniel, yang selalu setia mengamati, melihat sisi lain Nadia. Ia menyadari bahwa balas dendam yang Nadia lakukan bukan hanya tentang membalas luka masa lalu, tapi juga tentang menjaga harga diri dan membangun kembali kendali atas hidupnya. Daniel mulai merasakan kedekatan emosional yang kompleks antara kagum, takut, dan penasaran terhadap wanita ini. Di tengah kekacauan itu, Nadia menatap lampu kota dari balkon apartemennya. Hujan masih turun deras, tetapi hatinya terasa hangat dengan kepuasan. Ia berhasil membalikkan keadaan, membuat pengkhianatan terbuka, dan menempatkan dirinya kembali sebagai pusat kontrol. Namun ia tahu, permainan ini belum selesai. Jakarta malam itu terasa panas dan mencekam, meski hujan sudah reda. Lampu-lampu kota yang memantul di jalanan basah menambah atmosfer tegang. Nadia Rahma berdiri di balkon apartemennya, menatap kota dengan mata penuh tekad. Ini adalah malam konfrontasi, malam di mana semua rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun akan terbongkar. Sejak beberapa minggu terakhir, strategi balas dendam Nadia telah berhasil menimbulkan efek domino. Alina kehilangan kendali, Rizky mulai ragu, dan Daniel semakin penasaran. Namun malam ini, Nadia tahu bahwa semua itu hanyalah pemanasan. Konfrontasi sejati akan menentukan apakah pengkhianatan mereka akan berakhir atau berkembang menjadi tragedi baru. Nadia memulai langkahnya dengan menghadirkan Alina dan Rizky dalam satu ruangan, tanpa mereka sadari bahwa ini adalah jebakan. Ia menyiapkan setiap detail, bukti-bukti kebohongan Alina, pesan-pesan rahasia Rizky yang tersembunyi, dan saksi-saksi kecil yang akan memastikan kebenaran terbuka di depan mata semua orang. Alina, yang merasa percaya diri, datang ke ruangan dengan senyum tipis. Rizky mengikuti di belakang, tampak bingung tapi masih mencoba menenangkan hati. Mereka tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik hidup mereka. Nadia menatap mereka dengan tenang. Ia tidak marah, tidak tergesa-gesa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan ketika kata-kata pertama keluar dari mulutnya, suasana langsung berubah, tegang, dingin, dan penuh tekanan. Alina, Rizky, ada hal-hal yang harus kalian ketahui, kata Nadia perlahan. Ia menatap langsung ke mata Alina, membuat sahabat yang dulu ia percayai terdiam. Alina mulai gelisah. Ia mencoba tersenyum, mencoba menyembunyikan ketakutan,
tetapi bukannya berhasil, justru membuatnya terlihat lebih rapuh. Rizky menatap Nadia dengan campuran rasa penasaran dan ketidakpercayaan. "Apa maksudmu, Nadia?" tanyanya dengan suara tegang. Nadia mulai menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Dokumen yang menegaskan kebohongan Alina, pesan-pesan yang menunjukkan perselingkuhan mereka, dan momen-momen manipulasi yang selama ini tersembunyi. Semuanya terbuka dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Alina terdiam, wajahnya pucat. Rizky memegang kepalanya, sulit percaya dengan apa yang ia lihat. Mereka saling menatap, dan dalam hati mereka mulai menyadari bahwa semuanya telah terlambat. Pengkhianatan mereka telah terbongkar di hadapan semua orang. Di sisi lain, Daniel yang diam-diam mengikuti, menyaksikan semua dengan mata terbelalak. Ia mulai menyadari betapa cerdas dan berani Nadia sebenarnya. Ia kagum, takut, dan sekaligus tersentuh oleh keteguhan hati wanita ini. Daniel tahu bahwa ia telah jatuh dalam dinamika yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Nadia, di tengah semua kekacauan itu, tetap tenang. Ia menatap Alina dan Rizky, dan berkata pelan namun tegas, "Kalian pikir kalian bisa menghancurkan hidupku? Aku lebih kuat dari yang kalian kira." Alina, yang selama ini menganggap Nadia lemah, kini terdiam. Semua tipu daya dan manipulasi yang ia lakukan kini terbuka. Rizky, yang selama ini terlalu percaya, mulai menyesali keputusan dan kepercayaannya. Malam itu, semua luka lama yang Nadia simpan selama bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan keluar dan mereka merasakan sedikit dari rasa sakit yang Nadia alami dulu. Namun konfrontasi ini bukan sekadar tentang balas dendam. Nadia juga menghadapi dilema emosional. Ia merasakan ketertarikan yang berkembang terhadap Daniel, yang setia berada di sisinya tanpa menghakimi. Ia sadar bahwa balas dendam bisa memisahkan atau malah menyatukan. Daniel menjadi satu-satunya orang yang membuatnya berpikir ulang tentang masa depan dan kehidupan baru yang mungkin bisa ia bangun. Jakarta pagi itu diselimuti kabut tipis. Kota yang biasanya riuh kini terasa berat, seolah ikut menanggung ketegangan yang Nadia Rahma bawa dalam hatinya. Setelah konfrontasi malam sebelumnya, pengkhianatan Alina dan Rizky kini benar-benar terbuka dan dampaknya terasa lebih menghancurkan dari yang Nadia bayangkan. Alina, yang selama ini tampak sempurna di mata semua orang, kini terlihat rapuh. Selama bertahun-tahun ia memanfaatkan kepercayaan Nadia dan Rizky, tapi semua kebohongan itu kini terbuka. Wajahnya pucat, mata berkaca-kaca, dan sikapnya tidak lagi bisa menutupi rasa bersalah. Rizky, yang selalu terlalu percaya, kini menghadapi kenyataan pahit. Ia menyesali setiap keputusan, setiap tindakan yang pernah ia ambil, dan terutama kepercayaannya terhadap Alina. Malam itu, ia menyadari bahwa balas dendam Nadia bukan hanya cerdas tapi juga tepat sasaran. Nadia, di sisi lain, merasakan kepuasan yang campur aduk dengan dilema emosional. Ia telah berhasil mengungkap semua pengkhianatan, membuat Alina dan Rizky merasakan sedikit dari sakit yang pernah ia alami, namun hatinya masih dipenuhi pertanyaan besar, apakah balas dendam ini benar-benar membuatnya bahagia, atau justru menghalangi kemungkinan hidup baru. Daniel muncul, menatap Nadia dengan campur kagum dan cemas. "Nadia, kau berhasil. Tapi apa kau benar-benar ingin terus begini? Apa kau ingin hidupmu selamanya dipenuhi dendam?" bisiknya. Nadia menatap Daniel, merasakan ketulusan di mata pria itu. Ia menyadari bahwa balas dendam, meski manis di awal, bisa menjadi racun yang menghancurkan dirinya sendiri jika ia terus membiarkannya menguasai hidupnya. Daniel menjadi simbol masa depan yang berbeda, kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang penuh cinta dan kepercayaan. Di sisi lain, Alina mencoba menebus kesalahan. Ia mengakui semua kebohongan dan manipulasi yang ia lakukan. Rizky, meski terluka, mencoba memahami apa yang telah terjadi, tetapi kepercayaan mereka yang dulu telah hancur. Nadia menghadapi pilihan yang menentukan. Ia bisa melanjutkan balas dendam, menghancurkan hidup Alina dan Rizky sepenuhnya, atau memilih untuk berhenti,
memaafkan, dan membuka jalan bagi kehidupan baru yang mungkin bisa ia jalani bersama Daniel. Keputusan ini tidak mudah. Balas dendam telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah kekuatan yang membantunya bangkit dari luka masa lalu. Namun cinta dan ketulusan Daniel membuatnya mempertanyakan prioritas hidupnya. Apakah dendam lebih penting daripada kesempatan untuk bahagia? Setelah beberapa jam merenung, Nadia mengambil langkah berani. Ia memutuskan untuk menghentikan balas dendam sebelum terlambat, memberi kesempatan pada Alina dan Rizky untuk memperbaiki diri, dan sekaligus membuka pintu bagi masa depannya sendiri. Keputusan ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan dan kekuatan baru yang ia miliki. Daniel, yang menyaksikan keputusan itu, tersenyum lega. Ia tahu bahwa Nadia bukan hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Ia menjadi pendamping yang memahami kompleksitas emosi Nadia, dan kini mereka bisa memikirkan masa depan bersama tanpa bayang-bayang dendam menghantui. Cliffhanger bagian 10. Malam itu, Jakarta kembali sepi. Hujan reda, lampu kota berpendar di genangan air. Nadia berdiri di balkon apartemennya, menatap Daniel di sampingnya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Ada konsekuensi, ada pengkhianatan yang masih harus diperbaiki, dan ada kehidupan baru yang menunggu. Namun satu hal pasti, Nadia kini memegang kendali penuh atas hidupnya. Pilihan antara balas dendam dan kebahagiaan telah ia tentukan, dan langkah berikutnya akan membentuk masa depan yang ia impikan, sebuah kehidupan yang bebas dari bayangan masa lalu. Jakarta pagi itu terasa tenang. Hujan semalam telah berhenti, meninggalkan udara segar dan genangan air yang memantulkan cahaya matahari. Kota yang sibuk itu kembali pada ritmenya, tetapi bagi Nadia Rahma, hari itu menandai awal yang baru, sebuah babak baru dalam hidupnya setelah semua konflik, pengkhianatan, dan balas dendam. Sejak awal, perjalanan Nadia bukan hanya tentang membalas dendam terhadap Alina dan Rizky. Ini adalah perjalanan tentang menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, menghadapi pengkhianatan, dan belajar bagaimana menata kembali hidup yang sempat hancur. Ia telah melewati fase pengamatan, strategi, eksekusi, dan klimaks konfrontasi dengan ketenangan yang penuh perhitungan. Alina, yang selama ini menjadi simbol pengkhianatan, kini menyadari kesalahannya. Ia menghadapi Nadia dengan penyesalan tulus, mengakui semua kebohongan dan manipulasi yang pernah ia lakukan. Rizky, meski terluka, juga mulai memahami dampak dari ketidakjujuran mereka. Nadia, dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan. Ia memilih untuk menutup babak dendam, bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan dan kepintaran. Di sisi lain, Daniel menjadi pendamping yang setia. Ia hadir di sisi Nadia sepanjang perjalanan ini, bukan hanya sebagai pengamat, tapi sebagai seseorang yang memahami kompleksitas emosional dan strategi yang Nadia lakukan. Ia menjadi simbol kemungkinan baru cinta, kepercayaan, dan kehidupan yang bebas dari bayang-bayang masa lalu. Nadia memulai hari itu dengan refleksi. Ia menatap lampu kota Jakarta yang berpendar di genangan air, mengingat setiap momen yang telah membentuk perjalanan hidupnya, pengkhianatan sahabat, kesedihan, kekecewaan, dan setiap langkah balas dendam yang ia jalankan. Semua itu memberinya kekuatan, dan sekarang ia siap membuka lembaran baru. Langkah pertama kehidupan baru itu adalah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nadia tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi diri kesempatan untuk hidup tanpa beban dendam. Dengan Daniel di sisinya, ia merasakan kebebasan emosional yang selama ini hanya ia impikan. Alina dan Rizky juga belajar dari pengalaman ini. Mereka menyadari bahwa kepercayaan adalah fondasi hubungan, dan pengkhianatan, sekecil apapun, bisa menghancurkan semuanya. Mereka berdua memutuskan untuk memperbaiki diri, membangun kembali hubungan yang sempat rusak, dan mencoba hidup dengan integritas yang lebih tinggi. Nadia, di sisi lain, memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan masa depan bersama Daniel. Mereka berjalan di sepanjang jalan Jakarta yang basah,
membiarkan hujan pagi membasuh sisa-sisa kepahitan masa lalu. Kota ini, dengan semua hiruk-pikuk dan cahaya yang berpendar, menjadi saksi perjalanan transformasi Nadia dari wanita yang terluka menjadi sosok yang kuat, bijaksana, dan penuh harapan. Di akhir hari itu, Nadia menatap mata Daniel, tersenyum, dan berkata, "Aku akhirnya bebas dari masa lalu, dari dendam, dan dari rasa sakit." Daniel menggenggam tangannya erat, "Dan aku akan selalu ada di sisimu, Nadia, untuk memulai semuanya baru bersama." Momen itu menandai awal kehidupan baru bagi Nadia. Tidak ada lagi pengkhianatan yang menghantui, tidak ada lagi balas dendam yang membelenggu. Hanya ada masa depan yang penuh harapan, cinta, dan kesempatan untuk menjadi bahagia. Lampu-lampu kota Jakarta mulai redup, matahari perlahan terbenam di ufuk barat. Genangan air memantulkan warna jingga keemasan, simbol dari akhir yang indah dan awal yang menjanjikan. Nadia dan Daniel berjalan perlahan, membiarkan langkah mereka menjadi saksi dari perjalanan emosional yang panjang dari pengkhianatan hingga kebebasan, dari dendam hingga cinta sejati. Dalam hati Nadia, satu hal jelas, masa lalu mungkin membentuk kita, tetapi masa depan adalah milik mereka yang berani memilih dan memaafkan. Dan dengan itu, cerita Nadia Rahma perjalanan balas dendam, pengkhianatan sahabat, dan cinta yang menemukan jalannya menutup bab terakhirnya.